Shalom, puji Tuhan. Kemarin sempat di hari Minggu kelewatan satu kali ibadah. Bukan berarti kita tidak mau ada ibadah, tapi karena situasi cuaca, kondisi keadaan kita mau keluar. Saya yakin teman-teman juga informasi di grup ya, nggak bisa keluar karena genangan air dan lain sebagainya. Tapi saya percaya teman-teman semua tetap bersiap ketika kita mau ibadah. Sebenarnya kalau tidak ada halangan pasti kita datang di tempat ini. Amin. Puji Tuhan, kemarin juga di Jumat walaupun tidak banyak yang datang tapi mereka semua berjuang, dan kita tahu teman-teman juga semua di tempat ini berjuang untuk datang di tempat ini. Puji Tuhan, rumah jauh-jauh. Tadi sempat saya ketemu Restina bilang masih basah kak bajunya, rambutnya masih kena hujan. Ya, maklum kita tahu cuaca tidak pasti hari ini ya. Tapi kita semua berjuang di tempat ini karena kita merindukan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Oke, saya mengucap syukur ya. Kita lihat teman-teman yang sakit juga Tuhan udah jamah, Tuhan udah sembuh. Ya, kayak anak dari Martin, Franz, teman-teman yang lain juga yang sakit, semuanya boleh keadaan baik. Bu Kusuma juga puji Tuhan, punya kerinduan katanya, saya pengen nanti ada doa sepakat, dan puji Tuhan hari ini sudah landing di Jakarta. Puji Tuhan. Kita sama-sama hari ini siapkan hati supaya apa yang Tuhan mau sampaikan kita tangkap semuanya. Bukan saya yang berbicara, tapi semua saya mengizinkan Tuhan berkata-kata di tempat ini. Jadi apapun yang disampaikan biar itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita tidak bisa pungkiri saat ini dunia bukan dalam keadaan baik-baik saja. Betul nggak sih? Ya, betul ya. Kemarin aja cuaca nggak jelas. Mau begini, mau begitu susah. Bahkan kita mau keluar, kita pikir besok pagi kita mau makan keluar. Keluar dari dekat rumah aja udah nggak bisa. Air udah tinggi. Makan mau cari susah. Ya puji Tuhan kalau masih ada yang persediaan di rumah, puji Tuhan. Tapi gimana yang nggak punya, yang nggak sempat sediain makanan? Ya, apalagi kalau kita tidak sediakan makanan rohani. Lebih parah lagi kalau ketika Tuhan datang. Ya, jadi bukan cuma makanan jasmani, tapi makanan rohani kita harus penuhi juga dalam hidup kita. Ya. Permasalahannya bagaimana kita menghadapi keadaan dunia yang semakin tidak baik-baik ini. Nggak mudah loh. Kita lihat kayaknya semuanya jalan seperti rutinitas. Biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya kalau lihat di negara kita aja ya. Kemarin begitu rupa kalau kita lihat di TV mana ada sih berita yang bagus. Ya bencana, ya hujan, ya banjir. Ada aja. Ya, kadang kita cuma nonton TV, waduh sampai tinggi, airnya sampai atap rumah. Tapi perasaan kita itu loh yang kita mau gali. Di mana rasa kita, kepedulian kita terhadap orang-orang yang mengalami seperti itu. Dan itu bisa terjadi atas kita. Tapi bagaimana caranya kita punya hati juga untuk melihat keadaan mereka juga di luar sana. Walaupun kita baik-baik, kita masih bisa berteduh, kita masih punya rumah, ya. Oke, dunia sedang bersiaga penuh. Bagaimana dengan keadaan iman kita? Dunia lagi bersiaga penuh. Ngerti gak sih maksud saya ngomong ini? Siaga penuh dalam apa? Ya, kita lihat sekarang perang di mana-mana. Semuanya keadaan tidak baik. Walaupun kita gak dampak langsung kita ngalamin peperangan itu. Tapi kita juga berdampaknya lebih parah lagi. Peperangan rohani itu yang paling kita harus menjaga itu. Karena apa? Tanpa siaga penuh, mau perang secara fisik, mau perang secara rohani, lebih berbahaya peperangan rohani. Karena apa? Yang secara fisik ditembak mati belum jelas masuk surga. Kalau kita perang rohani, kalau kita ngalamin dipanggil Tuhan, harusnya kita sudah siap. Amin. Yang paling sekarang paling kita harus bersiaga adalah peperangan rohani kita. Sehingga bukan cuma kita yang kita akan bawa keselamatan, tapi bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang
yang saat ini sudah tidak jelas posisinya ya. Kemarin kita habis ibadah iktus, lagi makan siang, terus saya putar video sama Bang Jo, Philip, kita nonton. Lihat ya, homeless, orang-orang yang dimana minusnya luar biasa, dinginnya luar biasa, mereka mesti bertahan di cuaca. Bayangin aja orang yang punya rumah, dia masih bisa pasang pemanas di rumah, masih kedinginan, masih pakai selimut. Coba kita bayangin orang-orang yang tidurnya di tenda, mana lagi kalau kita lihat homeless di Amerika ya, banyak banget ya, ribuan loh, ribuan. Tapi kita lihat juga di situ peranan anak-anak Tuhan luar biasa. Saya lihat banyak orang-orang punya kesempatan, tapi saya juga mau motivasi buat anak-anak Tuhan di tempat ini. Ya, banyak mereka yang main YouTuber, uang mereka pakai untuk tolong-tolong orang-orang homeless itu loh. Luar biasa, sampai kadang saya nonton saya keluar air mata, saya liatin, saya bilang gimana ya mereka tidur pakai selimut, kadang maaf mau nggak mau, suka nggak suka, namanya pemerintah harus tegas, mereka tidak boleh tidur di trotoar, mereka tidak boleh tidur sembarangan di jalanan, ya akhirnya mereka juga terusir di dalam kondisi keadaan minus. Sementara kita aja mungkin, bukan mungkin ya, di tropis aja kita kamar ber-AC aja masih pakai selimut, betul nggak? Ya masih rasa kedinginan. Kalau itu AC-nya nggak bisa dikecilin, memang cuacanya seperti itu. Belum lagi kena badai salju, belum lagi kena badai yang lain. Kita di sini kena banjir aja kita juga ngalamin hal yang sama dengan cara yang berbeda. Tapi sekarang yang harus kita perhatikan adalah siaga penuh nggak iman kita? Bagaimana dengan iman kita? Apapun yang akan terjadi, kita harus menghadapi. Tapi yang paling kita butuhkan adalah iman kita harus kuat di dalam Tuhan. Apapun kondisinya. Hari ini kita nggak jelas lihat, ya. Mungkin saya tadi pagi masih ngobrol sama Yuni. Sekarang yang paling mahal kalau belanja di pasar apa? Dia mulai bilang, sayur udah naik. Ya, sekarang minyak udah diakal-akalin supaya ada yang murah. Tanpa sengaja kita ngomong ini masih posisi kayak begini aja, harga udah rasanya nggak nyaman, betul nggak? Makan aja udah susah, masih banyak orang yang frustasi. Bahkan saya lihat di luar, udah lama ya. Bahkan saya tanya, saya lihat di situ kesaksian mereka homeless tinggalnya udah berapa lama? 10 tahun di pinggir jalan, 10 tahun. Tapi ketika dibilang begini, kamu percaya Tuhan nggak? Saya sangat percaya Tuhan, saya percaya satu hari Tuhan tolong saya. Lihat, dalam kondisi tidak punya rumah, dalam kondisi kehilangan pekerjaan, tapi mereka masih bisa bersyukur dan Tuhan masih hidup di dalam mereka. Ada pengharapan, ya. Nah bagaimana dengan kita? Sebenarnya kita ini masih jauh loh lebih aman. Kita masih nyaman sekali, tinggal di rumah, masih punya mobil, masih punya motor, masih bisa isi bensin, masih bisa kerja. Jauh sekali dari mereka, ya. Di situ anak-anak kecil, mereka tidak punya harapan. Sampai saya lihat ada satu gereja itu, kalau kita lihat di Amerika, Balai Keselamatan ya. Itu salah satu yang supportnya itu McDonald. Dia punya uang itu masuk di Balkes. Nah, uang-uangnya itu mereka salurin semua ke homeless orang-orang yang gak punya, bahkan mereka mengharapkan rumah, saking mereka pengen punya rumah karena gak pernah punya rumah. Kadang-kadang ada yang kasih lahan yang besar, mereka bangun tiny house, rumah-rumah kecil, asal mereka tidak kena badai salju, tidak kedinginan, mereka punya tempat untuk berteduh. Bagaimana dengan kita, mati lampu kita sudah sungut-sungut, uang gak ada kita sungut-sungut. Apa aja yang kita lihat situasi, ada aja masih bisa sungut-sungut. Padahal kita masih dalam rumah loh, kita masih punya tempat berteduh, kamar bisa 2, minimal 1 aja udah ngucap syukur, 2, 3 apalagi. Ya, makanya kita bilang, kita tetap bersyukur kita masih bisa dipelihara Tuhan. Tapi saya mau motivasi sama teman-teman, suka gak suka, walaupun kita ada kehidupan, kita harus bekerja, kita harus melakukan banyak hal. Tapi tetap dunia akan berakhir, bukan semakin hari semakin baik,
tapi semakin hari semakin kacau. Kalau pertanyaannya, apakah saya boleh masih kerja? Apa saya mesti fokus ke Tuhan? Tetap kita kerja, tapi Tuhan yang utama dalam hidup kita. Tidak bisa dipungkiri, Tuhan adalah yang utama. Sekalipun satu hari kita misalnya kita akan ngadapin mungkin karena sudah tidak pasti kita kehilangan pekerjaan atau apa, jangan pernah lepas dari iman kita. Karena saya lihat di orang-orang yang homeless ini yang tidak punya rumah, masih bisa bersyukur loh. Amin. Ya, saya mau ajak teman-teman, yuk kita kuatin iman kita. Gimana caranya? Justru saya akan arahkan ke sana. Jadi judul khotbah hari ini, dunia sedang bersiaga penuh. Bagaimana dengan iman kita? Secara fisik, kita tidak mengalami peperangan seperti yang dialami dunia luar. Amin. Tetapi secara rohani, kita juga menghadapi siaga penuh, menghadapi goncangan dunia. Dan itu pasti berpengaruh di negara kita juga, pasti 100%. Tidak mungkin tidak. Ya. Fokus kita pada peperangan rohani. Karena apa? Peperangan rohani itu paling penting. Semuanya hidup kita adalah peperangan rohani. Apapun kegiatan kita peperangan rohani. Kenapa? Karena peperangan rohani membawa kita menjadi kuat dan membawa kita menuju kepastian. Tanpa berperang, kita pasti udah kalah duluan. Banyak orang gampang dalam berkata-kata, aduh saya nggak bisa, pasti nggak bisa. Saya udah biasa kok ngelewatin ini. Tapi kalau kita bisa bilang kan berulang-ulang ya. Kalau Tuhan kasih nubuatan, Tuhan bilang begini, perkatakan yang positif, perkatakan yang positif. Itu menjadi kekuatan loh buat kita. Tanda kita mengimani bahwa sungguh Tuhan berdaulat dalam kita tanpa ada perkataan positif. Ketika kita ucapan negatif, dari mana asalnya? Hah? Dari mana asalnya ucapan negatif? Sudah pasti dari kegelapan. Jangan pernah dong ucapin yang negatif. Perkatakan semua yang positif. Itu membangun iman kita, juga kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Ya. Oke. Fokus kita pada peperangan rohani. Orang percaya dipanggil untuk tangguh dalam peperangan rohani melawan iblis, betul enggak? Ya, kita ini tiap hari loh lawan sama kuasa kegelapan. Tidak terlihat, tapi dia ada. Dan di akhir zaman ini, roh jahat dan Tuhan sama-sama berperang untuk merebut kita. Tuhan itu baik ya, kalau Tuhan mau lepasin bisa aja. Kan banyak orang bilang, bodo amat lah gue, bodo amat begini begitu. Tapi lihat, Tuhan berusaha untuk menangkap kita supaya kita tidak terhilang. Belajarlah mempercayakan hidup kita sama Tuhan supaya kita gak salah jalan. Betul gak? Dengan perlengkapan senjata Allah melalui firman dan doa, saya cuma mau ingetin, hanya dua ini yang bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Kita harus punya firman, percuma kita berperang, kita mau andalin kekuatan apapun, kita mau tengking, mau apa kek. Tidak akan terjadi kuasa kalau tidak ada firman. Karena apa? Amunisinya tetap firman. Tanpa ada firman, apa yang kita mau perangin? Ya, banyak sekali kita ketemu di lapangan dalam pelayanan. Ketika orang yang jarang baca firman atau tidak pernah baca firman, sekalipun dia merasa dia berkuasa, dia bisa menaklukkan, tetap dia kalah. Tetap dia kalah. Karena apa? Firman Tuhan itu yang menjadi kuasa. Firman itu yang menaklukkan kegelapan, tidak ada yang lain. Jadi makanya berulang-ulang di sini dibilang, jangan sampai tidak ada firman, kita harus punya firman. Nah kalau kita cuma berdoa tanpa tanpa adanya firman, doa kita pasti tidak akan dijawab. Karena apa? Doa itu lahirnya dari firman. Nah doa, kalau kita minta doa tanpa dikendalikan sama firman, doa kita pasti ngaco. Yang udah-udah kita mintanya cuman semua yang di luar dari kehendak Tuhan. Lebih banyak keinginan daripada keperluan. Betul nggak? Ya, jadi teman-teman di sini jangan pernah abaikan firman. Tiap hari kita butuh firman. Terserah mau bilang bosen dengarnya kayak gini terus. Hari ini kalian boleh bilang bosen. Tapi satu hari pembuktian itu akan menguji kita punya sendiri. Karena apa? Karena kita nanti akan berhadapan semua dengan situasi yang tidak pasti. Tapi firman Tuhan itu yang pasti untuk menuntun kita,
supaya kita kuat mengalami apapun. Amin. Jadi kalau kita mau doa, kita doa cepat-cepat. Sadar ya, kalau kita bangun kita langsung berdoa. Tapi tanpa ada kawalan firman, doamu sia-sia. Sangat sia-sia. Karena apa? Kalau hari-hari aja kita bisa kebingungan, gak makan sehari, kelaparan perut kita. Rohani kita juga kelaparan loh. Rohani kita juga butuh makan. Dan kita harus makan firman. Baru kita kawali dengan doa. Supaya apa? Doa kita terarah melalui firman itu. Ya, namanya manusia. Terkadang keinginan lebih banyak daripada kebutuhan, betul nggak? Saya kepengen begini, saya pengen begitu. Tapi semuanya kembali ke Tuhan. Tuhan yang menentukan. Untuk itu dengan firman, itulah yang akan mengarahkan kita supaya doa kita nggak salah. Amin. Coba buka di Matius 24 ayat 6 dan 7, tapi mulai dari ayat 6. Baca perikopnya dulu. Ada nggak kalau di situ perikopnya? Bisa dibaca perikopnya dulu. Khotbah tentang akhir zaman. Ya, ini firman Tuhan tertulis khotbah tentang akhir zaman. Nah, kita akan masuk khotbah tentang akhir zaman melalui saya cuma mau berkaitan sama bagaimana caranya kita menghadapi di akhir zaman ini dengan peperangan rohani yang kita sedang pegang hari ini. Bagaimana caranya kita berperang melawan musuh dan bagaimana kita bisa menang melawan musuh ya. Oke, silakan dibaca ayat 6. Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Stop. Sudah dengar belum? Sudah? Ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Dan kita sudah menyaksikan hari ini. Terus? Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Berawas-awaslah, jangan gelisah. Ya. Terus lanjut. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Belum kesudahan, belum akhir daripada kedatangan Tuhan. Ini baru proses loh. Baik peperangan secara fisik di luar sana maupun peperangan secara jasmani ya. Kita juga akan ngalamin itu. Dan itu peperangan itu akan terjadi terus. Bahkan hidup kita dalam kerohanian kita itu harus kita pegang benar-benar ya. Terus kita lihat ya. Saat ini misalnya kayak Rusia sama Ukraina, bayangin dari tahun 2001 loh. Sampai sekarang masih berlangsung, betul nggak? Ya, berapa banyak jiwa korban di sana? Berapa banyak orang menangis kehilangan tempat tinggal? Coba bayangin kalau di negara kita. Kita yang ngalamin begitu, kita morat-marit. Saya sampai kadang-kadang suka ngayal ya. Saya bilang begini, terus kalau misalnya perang, waduh bom terjadi, kabur nih kita. Nah, saya lagi sakit lambung, apotik buka nggak ya? Gimana ya kalau misalnya apotik buka? Terus kita mesti mengembara jalan, cari tempat yang aman. Di tempat yang aman, terjadi lagi kalau di Indonesia, waduh drainase nggak benar, kebanjiran lagi. Mana nyamuk lagi, obat nyamuk ada nggak ya? Coba deh kita bayangin deh posisi-posisi kayak gitu. Ya, menakutkan nggak sih? Gimana kalau kita nggak bayangin di keluarga kita ada yang sakit, masih di dalam kursi roda atau di tempat tidur atau di rumah sakit. Kemudian terjadi begitu, peperangan tiba-tiba meledak. Bagaimana perasaan kita? Kita mesti bawa rumah sakit aja dibom di luar, betul nggak? Coba kita bayangin posisi kita di situ, orang tua kita lagi ada di dalam rumah sakit, terus terjadi bom, kita mesti dorong-dorong untuk menyelamatkan orang tua kita dari tempat itu. Rasanya gimana ya? Mencekam banget ya, nangis terus kita sambil dorong kita nangis. Coba deh hanyut dalam perasaan itu deh, coba bayangin kita punya keluarga semua. Kita hari ini mungkin kita duduk enak, kita masih bisa ibadah. Terkadang dikasih AC, waduh kedinginan. Ucap syukur, waktu dulu dikasih AC-nya cuman berapa dibilang kepanasan. Giran ada AC kedinginan. Belajar dong tiap minggu kalau ada AC nyala, kalau udah tahu tempatnya dingin, pakai jaket dong. Jangan kita mati untuk satu orang, akhirnya kita korbanin yang lain. Nah inilah pelayan peperangan sebenarnya, betul nggak sih? Ini kan hal-hal kecil ya. Jadi kalau AC-nya dingin jangan protes, pindah aja tempat.
Tapi kan gue biasa duduk sini, ya jangan biasain dong, pindah aja ke tempat yang nggak dingin. Betul nggak? Ya, itu hal-hal kecil loh, hal-hal kecil. Tapi itu peperangan. Gimana caranya kita mendahului orang? Gimana caranya kita melihat kepentingan orang banyak, bukan aku satu orang. Gue kedinginan, tolong gue dong. Yang kita kecilin, yang lain bilang, gue kepanasan. Jadi yang gimana dong? AC-nya mesti taruh tengah-tengah gitu. Ya, jadi yang kepanasan duduknya langsung di AC, yang kedinginan cari tempat yang nggak ada AC. Ya, supaya apa? Kita harus melihat situasi global, jangan lihat kita sendiri. Aku maunya begini, aku maunya gitu. Ini baru di ruangan sini loh, udah bisa terjadi kayak begitu. Perang fisik, oke? Ya. Nah, kita lihat juga kayak misalnya Israel sama Palestina. Tapi suka nggak suka itu semua harus digenapi. Di Alkitab ada. Walaupun kita lihat kayaknya hari ini seru. Bahkan saya kadang-kadang suka lucu-lucu baca kata-kata orang yang tidak suka sama Israel, ngomongnya lebih kocak. Ya, ada lagi yang bilang begini, gue pengen lihat cepet-cepet aja perang, biar siapa yang menang. Kita bilang, lu sadar nggak kalau lagi masuk perang berarti kita udah masuk bahaya sebenarnya. Bahkan kayak saya cerita kemarin kan, waktu kebanjiran, waduh bakal mati 7 hari. Saya pernah masukin di grup ya, informasi-informasi karena itu faktanya betul. Kayak di Belanda, di Jerman, di negara tertentu mereka dikasih panduan buku bahwa ini akan ada emergency. Tapi mereka tidak mau kasih tahu kenapa. Bahkan saya nanya sama kakak saya, lu dikasih panduan nggak sih seperti itu karena dia tinggal di Perancis. Tapi dia bilang enggak, tapi kita dikasih tahu secara global aja. Artinya sebenarnya dunia tahu ada sesuatu yang terjadi, tapi dia tidak akan melibatkan rakyat. Tapi orang tidak bodoh, kita harusnya sadar bahwa kenapa itu terjadi. Bisa karena cyber, bisa karena apa, pemadaman sempat di Bali kan. Nah, kenapa waktu Jerman sama Belanda juga takut dikasih panduan buku supaya kalau terjadi. Coba kita bayangin ya, kita mati lampu 3 hari, nggak ada listrik, dan semuanya pemadaman secara massal. Berarti kita kan balik seperti zaman purba, betul nggak? Mau buka HP nggak bisa, ya kan? Mau nyetel TV nggak bisa, mau lihat berita, mau HP, gimana kalau misalnya pusatnya juga mati? Seperti waktu terjadi di Iran. Semua dimatikan total. Nah, tapi lihat, ketika dimatikan total, terjadi pembunuhan. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa tidak lihat apa yang terjadi di sana, pembunuhan. Dibilangnya, cuman 15.000 orang yang meninggal, 12-15. Padahal kalau diperkirakan dari kota ke kota di Iran itu 60.000 orang mati begitu aja. Jadi yang demonstran ditembak dengan peluru yang benar bukan peluru karet ya, peluru asli. Ada sniper juga yang nembak di situ. Bahkan di rumah sakit mereka masuk, mereka tembak matanya mati, mereka tembak orang yang masih hidup karena mereka yang dibilang mereka teroris pemberontak. Padahal mereka rakyat yang harus dilindungi. Sampai sejarah bilang di PBB, dibilang begini, waktu zamannya Hitler, 2 hari perang itu 40.000 orang, itu udah dibilang sadis banget. Ini dalam sekejap, dia matikan, dia padamin semua, 60.000 yang meninggal. Bahkan waktu keluarganya nyare, mau ambil keluarganya sendiri, mayatnya, itu mesti bayar mahal loh. Sadis gak sih? Ya, kita akan ngalamin hal yang sama loh. Bersiap-siaplah, bukan saya menakut-nakuti, tapi itu harus terjadi. Ya. Kita lihat juga di Myanmar dari 2021 sampai sekarang masih intensif perang ya. Terus perang saudara di Meksiko, konflik terus-menerus, pemerintah, kartel, narkoba dan lain-lain. Ini perusak-perusak semua, perusak semua yang sudah bekerja melalui kuasa kegelapan, ya kuasa kegelapan itu bekerja untuk merusak kita semua dengan cara apapun. Di negara kita juga banyak kok, ya narkoba banyak, seks bebas banyak, semua banyak di sini. Tapi masih aman-aman, masih nggak kelihatan. Kalau di sana udah terang-terangan, oke? Dan yang paling kita waspadai, ya.
yang paling kita waspadai ini kalau sampai benar-benar masuk fase perang dunia ketiga antara Iran sama Amerika. Ini yang paling ditakutin sama dunia. Karena apa? Karena kalau ini berkepanjangan berarti kita masuk perang dunia ketiga. Apa dampaknya buat kita? Perekonomian pasti anjlok. Minyak susah, harga tinggi. Besok-besok semua pada nimbun makan makanan semua, betul nggak? Nimbun makanan semua, pada ketakutan semua, bahkan bisa ada penjarahan. Bayangin kita kalau kita juga, walaupun kita udah timbun, tapi ada limit habisnya, betul nggak? Ketika kita mau belanja, harga udah naik lonjak. Nah sekarang aja yang tadi saya ngobrol sama Yuni, sayur naiknya sekian kita udah pusing. Fran, telur naik nggak sih Fran? Hah? Turun? Puji Tuhan lah. Nanti semua beli sama Fran telur turun karena banyak yang mahal. Ya, tapi lihat ya, semua akan berdampak. Siap nggak sih kita iman kita masuk ke sana? Teman-teman, hari ini aku ajak untuk supaya kita belajar, supaya kita kuatin iman kita ya. Ketika kita menghadapi itu, kita kalau di luar negeri mereka kasih panduan buku darurat. Kalau terjadi hanya untuk 7 hari atau pemadaman, kita belajar iman untuk menghadapi mau sepanjang apapun sampai kita tutup mata, kita tetap siap siaga. Amin. Anak-anak Tuhan harus siap siaga. Amin. Ya, mau sekolah sekolahlah, yang mau kerja kerjalah, tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Taruh Tuhan di atas segala-galanya. Saat ini dunia sedang mengalami siaga penuh, di mana apalagi sekarang kan kapal AS USS Abraham Lincoln sudah mendekati perairan Iran. Kalau sampai masuk perairan Iran, artinya tinggal tunggu waktu. Dan ini semua terus matanya mandangin si kapal besar ini nih, dibilang kapal monster, kapal yang paling menakutkan. Kenapa? Kapal ini kalau nggak salah saya baca cuman ada 4 di dunia, tapi ini kapal yang paling menakutkan. Karena apa? Kapal ini luar biasa. Dia bisa bawa 3 nuklir di dalam kapal itu. Di negara aja 1 nuklir, dia 3 nuklir di kapal doang. Ya, kalau kita, kenapa kita bilang sangat mencekam? Tadi saya seru-seruan sama Ferdi. Fer, kenapa Fer? Kalau orang takut perang dunia ketiga? Terus ke Ferdi jawab, saya bilang iya betul. Kenapa? Kalau dulu perang langsung tembak turun. Sekarang pakai nuklir. Nuklir sekali bom habis 1 negara. Ya, makanya Prabowo bilang kan, di sana tetap aja perang kita nggak kena nuklir, tapi kita perlahan-lahan matinya. Karena apa? Tetap dampaknya ada, tetap dampaknya ada, suka nggak suka. Kenapa? Firman Tuhan harus digenapi. Jadi saya cuma mau ingetin teman-teman, waspada ya. Jika Amerika mulai menyerang, artinya tanda perang dunia 3 terjadi. Jika terjadi perang yang berkepanjangan. Ya, kita berdoa supaya tidak perang berkepanjangan, karena suka nggak suka ini tetap akan terjadi. Kita nggak tahu nanti caranya gimana, kita cuman berdoa biar Tuhan. Karena apa? Sebenarnya apapun yang berkaitan sama Israel pasti itu harus akan tergenapi. Ya, lihat negara kecil yang nyerang berapa banyak dari dulu ya, dia perang terus ya, dari dulu loh. Harusnya kita dari lahir, kita juga perang terus. Sama seperti Israel. Ini bangsanya, kita pewarisnya. Pewaris-pewaris ini kita harus berperang juga. Perang dengan iman. Mereka perang iman dan juga situasi. Nah kita cangkokan dari sana loh. Kita juga harus siap siaga, jangan main-main dengan iman kita. Betul nggak? Ya, kayak tadi saya bilang, dampaknya harga minyak bisa naik. Pangan akan naik melonjak, banyak terjadi PHK, banyak terguncang iman percayanya. Lihat, sekarang aja banyak orang tinggalin Tuhan gak kuat sama situasi. Gue gak mau ikut sama Tuhan lah, susah banget gue dapat duit, susah banget gue dapat kerja. Berapa banyak orang udah tinggalin, apalagi perang kecil, cuman karena pacar bisa tinggalin Tuhan. Itu hal-hal kecil, betul gak? Ya. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Teman-teman, walaupun kita di sini dikit, tapi kita bisa menguatkan orang-orang di sana yang butuh pengharapan di dalam Tuhan. Ya,
Kita harus menguatkan iman kita untuk menguatkan orang-orang di sekitar kita. Bahkan siapapun yang bersentuhan dengan kita akan jadi berkat. Mungkin saya nggak lama, kayaknya sih udah mau cepet-cepet sih. Yuk kita kembali ke Matius 26 ayat 6. Diulang lagi coba media baca. Matius 24 ayat 6. Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Belum kesudahan, tapi di situ ada kata jangan gelisah, betul nggak? Artinya ada penekanan di mana Tuhan bilang jangan takut apapun yang terjadi dalam hidupmu. Sekalipun bom di samping kita, mau apapun yang terjadi, jangan takut. Tuhan cuma bilang gitu, artinya jangan takut karena Tuhan yang megang kendali atas semua yang terjadi. Sadar nggak bahwa Tuhan yang mengendalikan, walaupun kita secara fisik melihatnya, waduh ini ntar siapa yang perang. Kita nggak usah pusing siapa yang perang menang atau enggaknya. Masalahnya Tuhan yang kendaliin semuanya. Nah itu yang harus kita masuk ke iman yang dimana orang tidak bisa lihat, dunia tidak bisa lihat. Mereka hanya meraba-raba, mereka hanya mereka-reka. Kita siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi Tuhan yang mengendalikan semua. Sebenarnya ini permainan Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Makanya kita sejak dalam kandungan pun Tuhan tahu, betul nggak? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mempercayakan hidup kita sama Tuhan, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Coba lanjut ke ayat 7. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ya. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kita udah ngalamin di Indonesia ya, gak usah jauh di Indonesia. Kita telah melihat bencana alam di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Banyak memakan jiwa dari peristiwa bencana, belum banjir yang terbaru di mana-mana. Betul nggak sih? Ini cuman air doang loh, ya. Ini cuman air. Saya sempat menyaksikan satu cerita. Betul-betul terjadi di satu sosial media ketika di satu kota di Aceh itu ada patung Yesus kalau nggak salah udah sekian lama banget berdiri di situ dan itu sepertinya aman-aman tapi semakin kesini roh jahat kan semakin menebal, fanatis semakin kuat, akhirnya lucu. Cuman modal patung doang, rasanya mereka mulai risih, walaupun itu patung kan mati. Tapi masalahnya mencerminkan penyembahan pada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka nggak nyaman, tapi mereka juga pakai ketakutan waktu mau menghancurkan. Tapi akhirnya mereka ambil sikap, kita harus hancurin ini. Kan aneh, padahal itu aman-aman aja tadinya. Tapi lihat ya, waktu baru bulldozer baru mau hancurin patung itu. Tiba-tiba mereka rasa seperti ada ledakan, bunyi keras, seperti tanah bergoyang, dan gak lama dari situ, itulah banjir yang terjadi. Lihat ya, walaupun kita lihat itu cuma sepertinya, kalau bagi kita berhala, tapi bagi orang melihat itu ada kuasa di mana dia menggambarkan sosok Yesus yang disembah, saat ini yang kita sembah. Padahal itu hal-hal kecil, tapi lihat pembuktiannya, mereka lari pontang-panting. Karena apa? Cuman karena mereka sebenarnya bukan patungnya, tapi kuasa dari nama yang ada di patung itu. Itu yang mereka tidak nyaman. Akhirnya apa? Mereka buka mata, mereka lihat sendiri ketika mereka pakai bulldozer baru dicongkel. Tiba-tiba mereka rasa kayak ada gempa bumi, tanah bergetar, dan akhirnya mereka mulai ketakutan. Tiba-tiba mereka teriak, satu desanya habis. Satu desa habis. Nah ada satu gereja di situ yang dimana mereka terus intimidasi untuk tutup. Tempat yang paling aman, tidak banjir di sana, dan mereka lari ke sana untuk mengungsi. Ya, lihat cara Tuhan. Sebenarnya kita sadar nggak sih, kita lihat itu semua karya Tuhan loh. Harusnya kita bangga, walaupun itu kita lihat fakta ya. Tapi kalau kita lagi bayangin gimana posisi kita di situ, bangganya luar biasa bahwa Tuhan tuh sangat berkuasa.
Ya, jadi jangan takut kalau gereja lagi ditindas atau apapun lagi terjadi, hidup kita lagi bermasalah, kita lagi banyak pergumulan, jangan takut karena Tuhan itu tahu persis asal kita punya hubungan sama Tuhan. Ya. Terus terjadi cuaca ekstrim di berbagai negara di dunia. Bahkan ini suatu pertanda yang telah ditulis di dalam Alkitab. Jadi sebenarnya jangan anggap remeh. Semua situasi yang kita hadapi ini sebenarnya itu semua tanda di mana Tuhan cuma mau bilang gini, siaga penuh ya iman kamu, siaga penuh. Karena semua itu akan digenapi. Jadi kita teman-teman di sini siaga penuh ya. Kuatkan iman kita, belajar firman Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan kuat melewati badai demi badai. Kita nggak akan kuat ngelewatin peperangan rohani maupun peperangan secara jasmani. Perang secara jasmani apa? Ya kalau kita ngadepin semua pada naik, tiba-tiba semua listrik bisa padam, kapan aja. Banyak hal yang bisa terjadi. Itu secara fisik yang kita hadapi. Secara rohani kita kuat nggak? Jangan sampai baru mati lampu, gue mati. Ya, banyak hal, hal-hal kecil, tapi itu bisa terjadi. Kenapa? Karena iman kita nggak kuat. Firman tidak tertanam di dalam kita. Jadi satu-satunya kalau kita mau kuat, kuatkan firman di dalam kita. Bukan cuman baca, tapi lakukan firman itu. Kalau dibilang jangan takut ya jangan takut, jangan khawatir ya jangan khawatir. Kenapa? Karena jaminannya Tuhan. Kita datang di sini semua karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan yang hidup. Hidupkan Dia di dalam kita juga. Karena Dia hidup dan Dia mau masuk ke dalam kita penuh, menguasai hidup kita. Ya, jangan cuman kita datang ke Dia cuman minta fasilitasnya, tapi hidupkan Dia di dalam kita supaya kita bisa bertahan. Amin. Bagaimana posisi kita sebagai orang percaya menghadapi situasi seperti ini? Fokus utama kita adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bukan pada ketakutan atau kekhawatiran. Betul nggak? Kalau mempercayakan itu, kalau orang khawatir mempercayakan nggak? Orang takut mempercayakan nggak? Dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Takut dari mana? Setan ya. Berarti orang yang sering bilang takut, khawatir, asalnya dari mana? Berarti kalian lagi nyembah mana? Nah, yang jawab sendiri bukan saya ya. Kan kita kan tebak-tebakan tapi kejeblos juga kan. Ya, jadi jangan pernah takut ya. Kita harus kuat, oke? Jangan pernah khawatir. Walaupun betul ada air mata. Kita masih banyak pergumulan, saya yakin di keluarga kita masing-masing masih ada banyak yang jauh dari Tuhan. Ya, masih banyak pergumulan kita punya kerinduan keselamatan akan keluarga kita. Nah, kalau kita kepengen keluarga kita selamat, mulailah dari kita sendiri, jangan menuntut orang lain. Kan saya pernah khotbah di sini ya, kalau kita mau orang lain berubahlah mulai dari kita sendiri, giatlah di dalam Tuhan. Ya, jangan kalau lagi aman kita jauh dari Tuhan, giliran kita ada masalah, kita nggak giat di dalam Tuhan, betul nggak? Giatlah di dalam Tuhan, supaya apa? Terus Tuhan mau intensitas kita tidak pernah lepas dari Tuhan, tidak pernah lepas dari pandangannya. Mata kita harus fokus kepada Tuhan. Ya, kayak misalnya begini, seperti Pak Ferdi pernah khotbah mengenai burung merpati. Ya, burung merpati itu suka dipakai untuk ngantar pos surat ya. Kenapa? Apapun badai yang terjadi, dia terbang tanpa mendengarkan suara dari kiri kanan, tapi dia fokus matanya tertuju pada tujuan. Kita harus seperti burung merpati, mata kita terus fokus pandang Tuhan, jangan bias. Apapun masalah kita bisa serahin sama Tuhan. Makanya Tuhan jaminannya, jangan khawatir, jangan takut. Karena apa? Kalau mata kita fokus sama Tuhan, ya kayak si JJ bilang Pak Gem gitu, kan? Kemarin si JJ kalau ngeliat Pak Gem, pandang. Nah sebenarnya kita harusnya begitu, pandangan kita jangan terlepas pada Tuhan. Oke, Tuhan itu baik banget loh, Tuhan baik banget. Belajarlah ngerasain kasih Tuhan itu, ya teman-teman. Oke, fokus utama kita adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bukan pada kekhawatiran. Coba kita baca di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, nggak ada yang lain, ucapan syukur. Bagi dunia kita orang gila loh. Ketika lagi ada masalah, terima kasih Tuhan. Katanya lah, orang lagi ada masalah bilang terima kasih Tuhan. Itulah kuncinya sebenarnya. Itu kuncinya, ada kuasa di balik pengucapan syukur. Ya, kita harus tahu seleranya Tuhan. Kalau Tuhan udah kasih clue, jangan takut untuk kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Ayat ini menunjukkan bahwa ucapan syukur mengusir kekhawatiran dan mendatangkan damai sejahtera Allah. Betul gak sih? Ya, kalau kita bisa mengucap syukur, artinya kita berani menanggalkan semua ke tangan Tuhan. Kita menanggalkan dan mempercayakan sepenuhnya hidup kita bagi Tuhan. Supaya kita bisa menang. Makanya walaupun dia bilang gini, memang sih nggak pas-pas juga kalau orang bilang gini, ya sudah berpulang, kita bilang ngucap syukurlah kamu supaya ini. Tapi itu fakta kan, ngucap syukur karena itu yang terbaik dari Tuhan. Terkadang orang-orang yang kita kasihi seperti Opa, jujur, kami merasa kehilangan dengan Opa berpulangnya ke rumah Tuhan, ya. Bayangin dari tahun 2002 Opa sudah bergabung sama kami. Pertama kali dia datang setelah pelayanan, gak ada angin gak ada hujan, tiap pelayanan dia datang, dia mulai ambil sapu, dia mulai ambil pengkik, dia mulai nyapu-nyapu, terus dia pulang. Lama-lama Opa bilang, boleh gak aku tinggal di sini? Tinggal aja Opa. Ketika Opa di situ dia mulai aktif doa di situ, dia pakai untuk ibadahnya dia. Dan sampai satu titik Tuhan bilang, Opa gabung di Iktus ya. Itu dari Tuhan, bukan kita yang mau, tapi Tuhan bilang Opa dipanggil untuk melayani di Iktus. Puji Tuhan dia bergabung. Dan sampai kemarin itu ya, dia sampai pernah bilang begini, waktu terakhir dia masih sering datang, dia bilang begini, kalau gue gak disuruh pelayanan lagi ngapain gue hidup? Lebih baik Tuhan panggil gue. Dia bilang begitu. Saya lihat seorang iman dari Opa luar biasa. Walaupun benar kita masih banyak terbelenggu dosa, kita sering jatuh, kita ini. Tapi perjuangan untuk hidup benar itu ada pada diri kita masing-masing. Dan dia melakukannya dengan perjuangan. Dia bilang kalau gue nggak pelayanan lebih baik gue dipanggil Tuhan aja. Makanya waktu Bu Esther dipanggil duluan dia bilang kenapa Bu Esther dipanggil gue belum? Bukan karena dia frustasi, karena dia bilang karena gue kesel gue nggak bisa pelayanan. Itu yang dia minta. Kita siap, tetap kita mau libatkan dia. Tapi kondisi dia harus kembali bolak-balik ke dokter. Sehingga dia tidak bisa tinggal di sini karena tidak ada yang jaga dia. Ya, harusnya kita mesti punya semangat seperti Opa juga. Ya, ditutup matanya dia, lihat. Saya biasanya kalau ngeliat orang meninggal rada-rada takut. Rada-rada takut. Kenapa? Ya nggak tahu ya kenapa ya. Dulu saya sampai dosen saya ada orang Jerman. Kan kalau orang bule tuh mukanya kalau putih banget, akhirnya jadinya larinya pucat kan. Nah keluarganya di seberang, kita nggak ada pilihan ke kanan ke kiri. Saya mesti salaman, saya bilang gini, kalau gue salaman ntar tangan gue ditangkap gimana ya, gue nggak bisa lari. Jadi saya cepet-cepet salaman tuh saya langsung pergi, langsung keluar. Tapi saya lihat ketika masuk pelayanan, orang-orang yang di dalam Tuhan meninggalnya damai luar biasa. Ya, semuanya banyak hal yang Tuhan, cara Tuhan panggil, bukan berarti orang yang kecelakaan atau mati di laut atau ledakan di udara, mereka bukan berarti tidak selamat. Belum tentu. Orang yang benar-benar jaminan imannya ketika dia lagi menggebu-gebu dalam Tuhan, pasti dia selamat. Nah kita nggak tahu, hari ini kita ada di ruangan ini. Sudah berapa banyak teman-teman kita yang dipanggil Tuhan, kebetulan umurnya udah tua-tua ya. Pertama kali yang rekor jadi jemaat itu mama saya yang pertama dipanggil Tuhan. Baru lanjut teman-teman yang lain, ada Ibu Syan, Kaligis ya. Ada teman-teman yang lain, oma-oma. Nah sekarang kita udah generasi yang masuk oma-oma juga loh. Udah banyak kan yang jadi oma-oma di sini kan? Nah jadilah oma-oma jadi contoh buat cucu-cucu ya. Nah buat anak-anak muda jadilah juga berkat buat orang yang lebih dewasa.
Kita semua dipakai sama Tuhan. Amin. Di balik ucapan syukur ada kuasa yang tak terbatas. Kita lihat ya. Seperti waktu Tuhan mengangkat 5 roti 2 ikan. Apa yang dilakukan supaya terjadi kuasa? Ucapan syukur. Coba kita buktiin di Yohanes 6 ayat 11. Ini waktu memberi makan 5.000 orang Israel ya. Coba lihat. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, sebanyak yang mereka kehendaki. Lihat ya, di balik ucapan syukur ada kuasa yang tak terbatas. Percaya nggak saudara? Ketika saudara bisa mengucap syukur atas keadaan saudara, ada kuasa yang tidak terbatas bisa menjangkau apa yang menjadi pergumulan saudara. Percaya nggak? Ya, percaya, jangan lemas ya. Percaya, percaya. Kayak orang mau mati gitu. Percaya. Percaya tidak? Amin. Lebih keras lagi. Percaya tidak? Amin. Itu nyata iman kita. Amin. Terus kita lihat lagi memberi makan 4.000 orang ya. Waktu itu Pak Ferdi baru khotbah ya. Coba kita lihat di Matius 15 ayat 36. Matius 15 ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Kepada orang banyak, tak terbatas. Karena ya nggak terbatas, 4.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak. Kenapa saya sampai mikir, oh ya kalau 5 roti 2 ikan, 5.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak, ternyata imam-imam. Nah imam-imam ini penting ya, imam-imam kuatlah di dalam iman juga untuk membawa keselamatan bagi keluarga besar. Walaupun ada istri-istri, ada anak, tapi imam juga Tuhan perhitungkan. Hiduplah dalam kekudusan supaya doamu menjadi berkat bagi keluargamu, keselamatan bagi keluargamu. Amin. Ya, bukan saya tujukan cuman ke imam tapi ke istri, anak-anak, tapi di sini tercatat imam-imam. Jadi imam-imam hiduplah kudus. Ketika engkau salah jalan, kau tidak hidup dalam kebenaran, engkau dapat menyesatkan keluargamu juga. Berapa banyak yang harus keluar air mata, berapa banyak yang harus menanggung kesedihan. Jangan sembarangan dalam hidup. Kaum bapak, ya kebetulan saya di sini cewek jadi agak-agak ke kaum bapak. Kalau Pak Ferdi mungkin kaum ibu yang kena. Tapi enggak ya, ini sesuai firman Tuhan, amin. Ya, oke. Nah, memberi makan 4.000 orang, ada pengucapan syukur. Di balik ucapan syukur ada kemenangan, amin enggak? Ya, di balik ucapan syukur ada kemenangan. Coba kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 27. 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Artinya, tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan, mustahil dapat mengalahkan musuh. Karena pada dasarnya kita meragukan akan kuasa Tuhan. Jadi, kalau kita mau meraih kemenangan, kita harus menyatu dulu dong sama Tuhan. Gak mungkin kita mau perang tapi kita gak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Gak akan pernah kita bisa menang. Makanya kembali lagi ke firman. Ya, kembali ke firman. Kalau kita mau menang, kita mulai belajar dong firman Tuhan dan menyatu dengan firman. Bukan cuma sekedar baca. Kadang orang pikir udah rohani. Tiap pagi dia putar lagu rohani. Yang nyanyi kita atau lagunya? Tape-nya. Kira-kira yang nyembah siapa? Ya, dia bilang gini, sepanjang hari 24 jam saya putar lagu rohani. Tapi hidupnya begitu-gitu aja. Kenapa? Karena yang nyanyi lagunya. Ya, dia punya TV yang nyala 24 jam, dianya kagak nyanyi. Kira-kira kita mempersembahkan yang terbaik gak buat Tuhan? Ada lagi yang ngomong begini sama saya, Bu, tapi tiap hari Bu, saya kalau jalan itu pakai audio Alkitab, itu saya dengar terus-terusan Bu. Oh gitu ya? Tapi maaf ya,
derap imannya, derap dia punya kerohaniannya, banyak up and down tapi lebih banyak downnya daripada upnya. Artinya firman itu hanya sebagai teori bukan sebagai praktek. Ya, makanya kalau dibilang di firman kan, ucapkan berarti kita dengar kan, ada kuasa kan di dalam kita, ucapin aja, ngerti nggak ngerti baca aja. Satu hari itu akan menjadi rema buat kita. Lihat kayak anak sekolah minggu, mereka nggak ngerti, mereka baca, mereka hafalin. Puji Tuhan, satu hari itu semua jadi tabungan yang luar biasa bagi mereka. Iman mereka akan menjadi rema. Ya, firman-firman itu akan hidup di dalam mereka. Puji Tuhan, orang tua terima kasih udah terlibat untuk bimbing anak-anak, untuk arahkan mereka menghafal firman. Karena itu tidak akan sia-sia bagi mereka. Mereka menjadi anak-anak yang kuat. Apalagi mereka menghadapi nanti ke depan. Ketika kita ngalamin masa krisis atau apa, mereka tidak krisis imannya. Mereka kuat di dalam Tuhan. Bahkan anak-anak bisa jadi berkat loh buat kita semua. Buat orang tua. Kadang anak dipakai sama orang tua juga untuk menegur bisa. Ya, jangan pikir, jangan detail orang tua. Sok tahu kamu masih kecil. Ingat, nubuatan banyak loh yang terjadi dibilang anak-anak akan dipakai Tuhan. Mereka akan bernubuat juga, mereka akan menumpang tangan pada orang sakit sembuh. Kenapa? Kenapa sosok anak kecil ini yang dipakai? Anak-anak itu tidak mengerti akan dosa. Mereka polos, mereka bisa mengajarkan kita karena kita udah terlalu kusut sama pikiran kita. Kita terlalu banyak planning di pikiran kita sehingga apa? Kita melihat kayaknya semuanya jadi seperti kayak menakutkan. Nah, anak-anak yang polos ini, dia nyebrang terkadang dia nggak tahu ada bahaya, tapi dia mempercayakan dirinya sama Tuhan. Ya, dia polos tapi Tuhan yang menyertai mereka. Harusnya, makanya Tuhan bilang kita ini harus belajar dari anak-anak kecil. Belajarlah sukacita, belajarlah suka-suka walaupun ada masalah. Mereka nggak tahu kalau orang tua ada masalah. Mereka masih bisa nyanyi, bisa ketawa. Kita dilatih sama Tuhan seperti itu, seperti kita sama Tuhan kita, dia Bapa kita yang baik. Kita anak-anak seperti anak-anak kecil, di mana kita tahu Tuhan kita setia, Tuhan kita baik. Amin. Oke. Oke. Ya, yang pertama tadi, fokus utama kita adalah Tuhan. Yang kedua, menjadi pembawa damai. Hidup kita harus menjadi pembawa damai, peacemaker. Kita harus membawa kedamaian bagi banyak orang. Ya, bukan kita di dalam dunia yang kusut ini udah kusut, kita bawa kekusutan lagi di dalam hidup kita. Mending kita dampaknya ke keluarga lagi jadi sandungan. Capek nggak sih? Capek ya? Kalau kita udah ngalamin kusut, terus di keluarga kita ada juga yang bikin ulah, bikin begini begitu. Kira-kira kusut nggak sih? Nah, harusnya kita sebagai anak Tuhan bawa perdamaian. Ingat, saya ulangin lagi, fokus yang pertama untuk menghadapi situasi peperangan rohani, fokus utama kita adalah mempercayakan hidup kita bagi Tuhan. Yang kedua, menjadi pembawa damai, peacemaker. Ajaran utama Yesus adalah mengasihi musuh, mendoakan mereka yang menganiaya dan mengupayakan perdamaian. Jadi kalau di sini anak-anak muda, bapak, ibu bawa keributan dari Tuhan bukan? Harusnya bawa kedamaian ya. Kita harus nyaman. Jangan sampai kita masuk rumah, baru depan pintu udah dengar satu teriak satu sama yang lain. Aduh, mau masuk rumah rasanya gemeteran. Kayak neraka nih rumah. Bahasanya gak enak. Puji Tuhan sekarang ada aturan di negara kita ya. Ngomong sembarangan kata binatang terhadap sesama bisa masuk penjara. Karena apa? Udah banyak yang terlanjur. Kayaknya itu normal-normal aja ngomong begitu. Kita gambaran Allah loh. Masa kita dibilang anjing? Kita gambaran Allah. Masa kita disamain sama monyet? Sama aja kita lagi kata, Tuhan monyet, Tuhan titik-titik. Aduh, kasar gak sih? Kasar ya? Jangan ada di mulut kita seperti itu. Mulut kita mau terjadi kuasa, berkata-katalah yang positif. Berkata-katalah yang menjadi berkat. Bukan kata-kata asal-asalan yang keluar dari mulut kita sehingga apa? Tidak memberkati banyak orang. Kadang-kadang kita suka gampang ngomongin orang. Bego lu, goblok lu. Sadar gak? Kutuk tanpa alasan tidak mengena. Ya, jangan sampai kalau kita bilang, lu bego ya, goblok lu. Kutuk tanpa alasan tidak mengena. Tetap besok-besok kita bilang,
kunci gua di mana ya? Kacamata gua tadi ada padahal di matanya. Cari kunci di mana-mana padahal dia lagi kantongin. Kenapa? Ucapan kata kutuk itu balik ke kita karena kita ngutukin orang. Belajarlah ucapan yang sehat, belajarlah ucapan yang baik supaya kutuk itu tidak mengena ke kita sendiri. Kutuk tanpa alasan kan Alkitab catat kan? Kutuk tanpa alasan tidak mengena. Betul nggak? Jadi jangan sembarangan bicara ya. Kita harus membawa damai. Ya, kita harus berdoa bagi musuh kita. Jangan sampai kalau kita lagi dimusuhin, terus kita malah ajak berantem, makin rame. Itu kita lagi bangun perang sendiri loh. Perang di sana lagi sibuk-sibuk, di rumah bikin perang lagi. Jangan ya. Amin. Jangan membawa pertikaian. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Iya, segala kepahitan, paling atas nih, masih ada kepahitan enggak? Masih ada kepahitan enggak sama sesama? Ya, kalau masih ada kepahitan, kalian belum membawa damai. Masih ada kegeraman enggak? Amin. Aminnya kenceng. Ya. Masih ada kemarahan enggak? Betul? Amin. Masih ada pertikaian enggak? Yang jawab yang bohong terserah sendiri ya. Tapi saya minta kita harus membawa damai ya. Masih ada yang fitnah enggak? Betul? Ya, biasanya Pak Ferdi kan bilang kalau passwordnya udah tahu belum? Udah tahu kan? Pasti gosip ya. Tapi ada juga versi lain, sepertinya kerohanian. Kita doain dia yuk, kasihan kan dia gini. Sebenarnya orang-orang yang seperti ini banyak yang ngomongnya juga nggak tulus dari hati. Maksudnya doain, tapi sebenarnya dia mau kasih tahu. Lo tahu nggak? Kalau dia tuh begini, dia tuh bermasalah loh. Sekarang bahasanya udah lain, bukannya udah tahu belum? Ada password baru loh Fer. Ini yang kedua nih passwordnya. Ya. Jadi kalau sampai bilang gini. Itu si Bu Wati kita harus doain kasihan loh dia, kasihan. Kan begini, si Bu Wati udah mulai meleter nih ceritanya udah jauh nih, ya. Tapi kita ngomongnya mulai dari Bu Wati, padahal sebenarnya kita mau jelekin Bu Wati, betul nggak? Udah halus sekarang, jemaat udah pinter, password yang pertama udah gugur, ada password kedua. Jadi jemaat, kalau di sini ada yang ngomong, misalnya Ibu siapa, Ibu Kusuma deh, tahu nggak kalau Bu Kusuma tuh jauh nggak rumahnya gini-gini, tapi dia kan begini, kan dia ngomongnya kan gini. Jadi mulai meletar nih panjang nih, akhirnya yang dengar, oh gitu ya, ngorumpi, datang lagi orang, siapa tuh yang itu, siapa kan banyak ada yang mau tahu kan, apaan sih tadi lu ngomong apa sih, gue nggak dengar. Udah berapa banyak yang kita cemarin? Hah? Ya, ingat ya, yang buka saluran itu seperti kanker yang menjalar. Siapa yang membuka pintu, mulai untuk menggosip orang lain, itu dosanya dia yang tanggung. Karena apa? Dia telah menyesatkan banyak orang karena kepentingannya sendiri. Oke, hati-hati ya, jangan sembarang. Kadang-kadang dalam pelayanan, kita harus banyak berkorban juga. Itu kayak hal-hal kecil yang tadi saya bilang. Dingin AC, buat ibu-ibu bukan menyindir, tapi kalau dingin tolong minggu depan bawa jaket ya. Bila perlu pakai jaket yang pakai topinya itu nggak apa-apa lah. Yang penting nggak dingin. Kalau kedinginan nempel ke tembok atau pindah ke tempat lain. Nah kalau di sini misalnya pindah nih, misalnya gini ya. Iseng-iseng sekali-sekali pengen kerjain. Daerah sini duduk di sini, pasti pada bilang, ini kan tempat gue biasa nih, Jela. Apalagi kalau duduk ini tempat gue, emang ada namanya. Ingat ya, kita berkorban loh, pelayanan itu pengorbanan, membawa damai. Gimana caranya walaupun tempat kita ditempatin, sabarlah. Kalau memang ada kepentingan kayak di sini nih, 4 jalur di depan ini kan kadang supaya mudah, pendoa-pendoa bisa dicolek kalau ada yang bagian supaya bisa teratur, kan lebih dekat, lebih gampang, ya kan? Nah, kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti, dia duduk di situ,
Bukan sekarang Eyen ya, Eyen bilang gue di sini enggak, kamu lagi tugas. Tenang Eyen, nanti beli es krim pulang. Ya, tapi istilahnya gini loh, kita saling membantu supaya pekerjaan Tuhan bisa lancar ya. Kita saling menguatkan, apa aja deh, apa yang kita bisa bikin buat Tuhan, kita bikin. Ntar, kebetulan lagi ngomong, ntar kalau udah kelar kita mau doa sepakat, mau yang cewek kek, jangan cowok mulu dong yang angkat, cewek cowok dong. Anak-anak muda, jangan cuman hahaha, bantu angkat bangku. Ya, jangan nuntut yang cowok mulu, mentang-mentang cowok berotot kali. Pak Yogo sih kelihatan ototnya. Ya, oke, kita lanjutin ya. Jadi artinya Tuhan memberikan damai sejahtera yang tidak bergantung situasi maupun kondisi. Damai yang tanpa terbatas ya. Jadi mau dia dalam kondisi baik atau tidak baik, kita harus terus bawa damai bagi banyak orang. Amin. Membebaskan hati dari rasa takut, khususnya saat orang yang sedang menghadapi penderitaan. Jangan sampai orang lagi menderita nih, kita masih ngomong-ngomongin juga. Ya, orang udah menderita ibarat jatuh ketimpa tangga lagi. Sadar ya teman-teman. Hal-hal kecil kadang kita juga bisa memicu perpecahan di dalam pelayanan. Ya, jadi biasa ya kalau kita tulus mau benar-benar kita mau melakukan, ayolah kita rangkul apapun kondisi dia. Ya. Jangan terus misalnya kalau ada teman-teman yang sakit atau apa, kebetulan deket rumahnya, didatengin dong. Jangan mengandalkan gembala terus. Gembala mesti morat-marit ke sini ke sana. Yang deket-deket rumahnya datang. Misalnya Bu Fitri di Jonggol. Paling deket siapa? Eyen, Cimanggis. Datang. Ya. Kalau Bekasi sih banyak ya. Jadi kalau datang ya bisa, tapi udah di Bekasi juga kalau nggak datang keterlaluan itu. Ya, kayak Martin misalnya butuh pertolongan di Tangerang, Rita masih bisa bawa babi kecap di sana kan, itu saling menolong kan. Ya, kalau Bu Maya dekat dengan media bisa saling tolong juga. Banyak hal sama Bu Wilma ya, lokasi-lokasi dekat-dekat bisa saling bantu. Itu namanya kita mengorbankan, kita bawa damai, kita bawa sukacita bagi orang. Kita lagi membagikan sukacita dari Tuhan. Ya, amin. Itu semua peperangan loh. Ini semua peperangan. Apa yang saya ngomong ini peperangan, betul nggak sih? Atau bukan? Peperangan kan? Melakukan itu juga peperangan. Berkorban itu peperangan. Mana ada berkorban nggak mau peperangan nggak ada korban? Nggak mungkin. Betul nggak? Hal ini hanya dapat terjadi bagi orang-orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Jadi kalau kita rasa takut, kita rasa khawatir, tapi kalau kita nggak punya hubungan intim sama Tuhan, bagaimana Tuhan mau tolong kita? Jangan bilang Tuhan jahat. Kita lagi bikin salah, kita lagi di keluar jalur Tuhan nih. Abis itu kita nyalain Tuhan. Tuhan kenapa nggak jawab doa aku? Tuhan bilang balik dong ke jalan aku supaya aku bisa tolong. Tuhan kan punya jalan sendiri. Tuhan punya cara sendiri. Jangan cara kamu. Caranya Tuhan lah yang diterapkan supaya Tuhan bisa menjawab doa kita. Jalanlah di jalan Tuhan. Intimlah dengan Dia supaya kita bisa ditolong. Ya, jadi kalau kita di sini punya persoalan minta tolong tapi kita nggak punya hubungan sama Tuhan, kenapa doa kita nggak dijawab-jawab? Karena kita nggak punya hubungan sama Tuhan pada dasarnya. Karena kita nggak baca firman, karena kita nggak punya luangin waktu banyak buat Tuhan. Yang kita bisa luangin jor-joran untuk daging kita semua. Gue mau bikin ini, gue mau bikin itu. Kapan Tuhannya? Betul nggak? Ya, jadi kalau mau doa kita dijawab, bangunlah hubungan sama Tuhan. Tidak ada kekuatan di luar dari kehendak Tuhan. Percaya deh. Oke. Udah sampai mana ya? Oke, artinya ya, orang percaya harus menjunjung tinggi nilai kehidupan dan menghindar dari semangat membunuh. Kita pernah bunuh nggak? Hah? Pernah bunuh nggak? Pernah ya? Siapa yang bilang nggak pernah bunuh? Bunuh manusia? Siapa? Tentatif. Bunuh enggak bunuh enggak ada yang angkat tangan. Ini ada orang nggak di ruangan? Oh ada. Pernah bunuh enggak?
Puji Tuhan, saya juga pernah. Kata membunuh artinya secara fisik merusak dan merenggut nyawa seseorang demi kepentingan hasrat pribadi. Ya kita banyak lihat pembunuhan misalnya gara-gara perkara kecil, sakit hati bunuh orang. Itu secara fisik dia menghilangkan nyawa orang. Ya, itu juga dosa, kita nggak bisa. Dosa itu peperangan, kita harus lawan. Ketika kita disakitin, ampunin, jangan jadi sandungan. Banyak loh perkara-perkara kecil kita lihat di TV ya. Gara-gara cuman nggak bisa bayar. Kemarin ada saya lucu lihat satu ibu makan, ini tiga kasus dia bikin nih. Dia makan, udah kelar main pergi aja, di Uber sama orangnya untuk suruh bayar. Cuek aja muka tembok. Nah, oh ya pasti suka nonton ya, ada ya. Terus kemudian dia beli apa ya? Dia naik angkot ya, naik angkutan. Tapi karena udah tahu si sopir angkutnya, akhirnya apa? Pas ngeliat dia nggak mau kasih naik, sampai penumpang nggak jalan-jalan gara-gara tahu ibu itu nggak bayar. Terus dia ngambil apa lagi ya? Dia main pergi aja nggak bayar. Bayangin ya muka tembok banget ya itu orangnya. Tapi inilah akhir zaman kita lihat banyak orang seperti itu. Makanya kalau kita lagi di jalan, sekalipun kita mau dipepet kayak mau apa, banyak orang udah nggak realistis, otaknya udah nggak benar. Kenapa? Gara-gara hal kecil, sebenarnya orang bisa turun bisa jeger juga loh. Kita nggak tahu apa yang kita hadapin, tapi gimana caranya kita pembawa damai. Kadang saya ngibur diri sendiri, walaupun kadang-kadang kesel juga ya. Kalau dipepet paling kita pikirnya cuma begini, pasti dia juga lagi ada masalah di rumah, mungkin dia juga ada kedukaan. Udahlah kasih jalan, kita lupain aja kalau dia serempet kita. Ya, gimana caranya kita lihat secara positif. Kalau kita pakai terus emosi, kita kalah terus dalam berperang. Ini latihan-latihan loh tiap hari kita di dalam perjalanan. Betul ya Ian ya? Ya. Ampunin ya Ian ya. Oke. Secara rohani mematikan iman dan rohani seseorang. Contoh benci aja kita udah bunuh orang. Coba 1 Yohanes 3 ayat 15. Satu Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Nah, ada yang benci? Sepi. Oke, saya ngarep semuanya udah ngampunin. Ya, kayak Joshua misalnya di dalam kerjaan, ada yang ngeselin, ampunin aja Jos. Ya, justru kamu jadi terang di sana. Ya Will ya, Willy juga senyum. Ampuni ya siapapun yang nyakitin kamu ya Will. Mungkin di Depok sana ada cewek yang putusin kamu gitu, nggak tahu lah gitu ya. Atau Ipeh di depan nggak terima cinta kamu, nggak apa-apa lah. Yang penting kamu ampunin ya. Oke, jadi kalau kita tidak mengampuni, kita juga disebut seorang pembunuh manusia ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kita pasti masuk neraka. Ayat ini menegaskan bahwa kemarahan dan kebencian di dalam hati terhadap sesama merupakan benih pembunuhan yang dikategorikan sebagai tindakan mematikan secara rohani. Ingat ya, ketika kita membenci orang lain, kita sedang membunuh mereka loh. Benih pembunuh itu ada di dalam kita. Kita nggak sadar. Mungkin secara fisik kita nggak lihat kita membunuh, tapi secara rohani kita sudah mematikan iman seseorang. Jadi jangan sampai kita terluka, tapi balut luka itu dengan mengasihi orang itu. Amin. Ya, jangan dendam ya. Dalam pandangan Kristen, mengakui adanya perang yang dibenarkan just war atau untuk membela keadilan. Kita lihat banyak ya, sekarang kan peperangan kenapa sampai Israel juga mau hampir perang di Iran karena banyak pembunuhan itu yang terjadi. Ya, dia nggak bisa lihat di mana banyak nyawa yang begitu gampang dihabisi untuk kepentingan negara. Ya, harus ada yang ngebela. Harus ada yang turun, walaupun tanda kutip ada kepentingan lain, tapi tetap Tuhan harus genapi semua yang terjadi hari ini. Apapun ceritanya, Tuhan lebih tahu skenarionya. Kita cuma ngikutin dan kita juga jangan sampai terhilang, gitu aja. Ya, coba kita lihat untuk membela keadilan di 1 Samuel 15 ayat 18. 1 Samuel 15 ayat 18.
Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ya, ini kan Tuhan perintah. Apakah Tuhan jahat membunuh mereka? Apakah Tuhan jahat untuk suruh membunuh? Ini fakta. Nah banyak kalau di dalam peperangan banyak korban yang mati. Tapi kita percaya yang di dalam Tuhan sekalipun mereka mati, mereka bisa selamat. Ya, kita nggak usah pusingin yang lain. Yang penting gimana caranya ketika kita juga menghadapi seperti itu, kita tetap selamat. Kita harus berperang dengan benar. Kita harus berperang dengan Tuhan. Tanpa kehadiran Tuhan, kita akan kalah berperang. Ya, hal ini perintah khusus dari Tuhan pada masa itu mengadili orang-orang yang berdosa. Jadi lihat ya, ketika kita hidup nggak benar, kita juga ngalamin kayak gitu kebinasaan. Tuhan bisa perintahkan juga untuk membinasakan kita. Kenapa? Karena kita juga bebal. Kita juga tegar tengkuk. Kita juga nggak mau dengerin teguran-teguran firman. Kita punya aturan sendiri. Jangan sampai itu ada di dalam kita. Jadi tujuan utama perang, baik jasmani maupun rohani adalah untuk menegakkan apa? Untuk menegakkan apa? Fedi jangan ngomong ya, karena kita udah ngomong. Jadi tujuan perang apa sih? Fran? Tujuan perang? Hah? Kebenaran? Ya, bisa. Ada lagi yang lain? Hah? Intan? Bu Wati? Keadilan? Oke. Semua yang nggak salah. Jadi tujuan utama perang untuk menegakkan perdamaian. Ya, perdamaian. Ketika kita perang, kita untuk supaya menuju perdamaian sama Tuhan, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Perang dunia, kenapa mereka sampai harus perang? Karena mereka memegang supaya terjadi perdamaian. Lihat ya, kayak berapa kali nih negosiasi, minta supaya bisa nggak usah terjadi perang, supaya terjadi perdamaian, supaya orang juga rakyat tidak dirugikan. Tapi karena kepentingan arogan manusia, akhirnya apa? Perdamaian itu tidak terjadi. Makanya kami pernah praktek nih. Justru kita dapat kasus-kasus khusus ketika kita lagi melayani seseorang. Ketika kita udah capek banget lagi ngelayan seseorang, kita cuma bilang gini sama Tuhan, damai sejahtera turun dari tempat yang maha tinggi. Damai sejahteranya Tuhan itu roh jahat gak kuat loh. Kenapa? Roh jahat tidak hidup di dalam damai. Roh jahat itu hidup dalam kejahatan. Ketika kita minta damai sejahtera turun, roh jahatnya nyaut, tidak, sakit, aku tidak mau, teriak dia. Terus kita padahal udah capek, kita cuma bilang damai sejahtera turun dari tempat yang maha tinggi. Tidak, terus berteriak. Nah kita lihat ya, bahasa surga itu luar biasa loh. Apa yang jadi kunci yang Tuhan kasih, itu sesuatu yang ada kuasanya. Ya, ketika kita juga lagi capek, kita sempat bilang begini, terima kasih Tuhan engkau baik. Terima kasih, bayangin lagi pelepasan loh, lagi pelepasan kita bilang gini, terima kasih Tuhan engkau baik. Waduh ngelojotan roh jahatnya. Karena apa? Karena kita mengecap kebaikan Tuhan, artinya kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Roh jahat tidak kuat dengar suara itu. Waktu kita cuma bilang terima kasih Tuhan engkau baik. Ini kita praktek terus loh. Kita praktek tiap hari sama Pak Ferdi. Waktu kita bilang damai sejahtera turun dari tempat yang maha tinggi, itu damai dari Tuhan, itu membakar kegelapan. Ketika kita bilang terima kasih Tuhan engkau baik, terima kasih. Padahal cuma gitu, padahal kita sebenarnya lagi lelah. Itu benar-benar roh jahatnya gak tahan. Roh jahatnya berontak. Ini kesaksian loh. Ya. Dan kita banyak hal yang kita bilang sesuatu ucapan yang simple, tapi itu terjadi goncangan luar biasa di surga. Jadi kalau kita mau terjadi, kita ngalamin kuasa Tuhan meledak-ledak dalam kita, bangunlah hubungan sama Tuhan, berperanglah dengan benar, ya, masuk di jalur pertandingan yang benar supaya kita bisa mengalahkan musuh dan kita akan kuat menghadapi situasi apapun. Jadi pesan saya, ya, sekalipun secara fisik tidak mengalami peperangan secara langsung, tetapi secara rohani kita harus bersiaga penuh dalam menghadapi kondisi apapun. Percayakan dirimu sepenuhnya pada Tuhan dan bersyukur atas apapun yang kita alami.
Inilah kemenangan mutlak atas iman percaya kita di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Saudaraku, saya minta supaya firman, walaupun saya nggak ngerti cara ngejelasin yang baik atau enggak, tapi minimal ada firman yang bisa menguatkan saudara, dan ada benih yang betul-betul sehat bisa bertumbuh dan ditangkap betul-betul sama teman-teman. Ya, saya mau ajak saudara kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah berkata-kata bagi jemaat-Mu di tempat ini. Hamba percaya Tuhan, dan juga hamba sendiri Tuhan percaya ini menjadi berkat apa yang telah Engkau sampaikan bagi kami Tuhan. Biar kami betul-betul bersiaga dalam iman kami Tuhan. Supaya ketika kami menghadapi kondisi apapun, kami tetap bisa bersyukur dan mengucapkan terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terus bekerja dalam kami Tuhan, ubah kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Buka mata rohani kami terus untuk dapat memandang Engkau Tuhan, supaya kami bisa menang melewati masalah demi masalah, dan kami bisa berjalan terus bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba serahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu, juga berikut hamba pribadi Tuhan. Terus tuntun kami Tuhan, agar kami terus boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.